Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nurisna ini. Saya akan menjelaskan materi tentang metode simplex dengan kasus maksimalisasi. Pada contoh, lampu bercahaya memproduksi 3 tipe lampu, yaitu A, B, C. Lampu ini diproses dengan 3 mesin, X, Y, dan Z, dengan teknologi yang lengkap dan batasan masukan diberikan pada tabel sebagai berikut. Nah, di sini sudah diketahui tabelnya. Ada produk dengan A, B, C yang diproses mesin X, Y, Z dengan keuntungan per unit dan waktu yang tersedia. Nah, pertanyaannya, tentukan produk yang cocok untuk dicampurkan atau digabungkan untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, sebelum kita menyelesaikan permasalahan kasus tersebut, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah membuat permisalan variabel, mengetahui fungsi tujuan dan fungsi kendalanya, mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala, menyusun persamaan-persamaan dalam tabel, menentukan kolom kunci, menentukan baris kunci, mengubah nilai-nilai baris kunci, mengubah nilai-nilai selain baris kunci sama dengan 0, melanjutkan perbaikan-perbaikan dari langkah 5 sampai 8. Jika Z itu masih bernilai negatif, tapi jika Z-nya tidak bernilai negatif, sudah positif semua, berarti tidak dilakukan langkah ke-9. Oke, yang pertama kita masuk ke langkah pertama, yaitu membuat permisalan variabel. Nah, untuk membuat permisalan variabel, kita lihat dulu tabel di bawah ini. Di sini ada produk A, B, C dengan proses mesin X, Y, Z. Ya kan, di sini sudah terlihat dengan keuntungan per unit dan waktu yang tersedia. Nah, pertanyaannya tadi kan tentukan produk. Nah, berarti masalahnya itu pada produksinya. Berarti yang jadi permisalan variabelnya itu adalah pada produk, yaitu banyaknya produk A itu ditentukan adalah X1, produk B itu X2, dan produk C X3. Nah, menjadi 10X1 plus 2X2 plus X3 kurang dari 100, yang artinya waktu yang tersedia itu tidak lebih dari 100, tidak kurang dari 100. Kedua adalah pada X2, yaitu 7X, di sini 7X, 3X2, plus 2X, 3 yang kurang dari 77. Dan yang terakhir juga sama, 2X1 plus 4X2 plus X3 kurang dari sama dengan 80. Nah, sudah diketahui dan ini adalah fungsi kendalanya. Ya. Nah, langkah yang kedua di sini mengetahui fungsi tujuan dan fungsi kendala. Di sini kan fungsi kendalanya sudah ditentukan yang sebelumnya ini. Nah, fungsi tujuannya itu adalah 12X 1 plus 3X2 plus X3 dari mana? Dari tabel keuntungan per unitnya. Nah, ini disebutkan sebagai rumus Z-nya. Lanjut, langkah ketiga yaitu mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Nah, untuk fungsi tujuan ini kita ubah, kita pindah ruaskan dari Z sama dengan 12X plus 1, X1 plus 3X2 plus X3 menjadi Z minus 12X1 min 3X plus 2 min X3 sama dengan 0. Di mana 0 ini adalah nilai kanannya. Ya. Kemudian untuk fungsi kendala kita rubah juga kurang dari sama dengan ini menjadi sama dengan, yaitu 10X1 plus 2X2 plus X3 plus 4. Nah, 4 ini sebagai variabel slack-nya. Ya, untuk menyetarakan persamaan. Sama dengan 100.
nilai kanannya ada 100. Yang kedua juga sama, 7x1 plus 3x2 plus 2x3 sama dengan x5, 77, dan 2x1 plus 4x2 plus x3 plus 6 sama dengan 80. Jadi x4, x5, dan x6 itu adalah variabel slack-nya. Nah, kemudian menyusun persamaan-persamaan dalam tabel. Jadi yang di dalam yang sudah kita ubah ini kita masukkan ke dalam tabel. Nih, yang ini dimasukkan ke dalam tabel. Yaitu variabel dasar dengan Z, ini yang ada Z-nya ini. Kita masukkan, Z dia memiliki 1, ya 1, karena depannya ini 1. Terus X1 di sini min 12, masukkan min 12, kemudian X2-nya ini min 3, masukkan di sini min 3, dan min X3 atau min 1, jadi X3-nya ini adalah min 1. Nah, X4, X5, X6 itu sama dengan 0, di sini ditaruh 0 karena tidak ada X4, X5, X6-nya, maka kita tambahkan di sini 0. Kemudian NK-nya itu adalah 0. Selanjutnya X4, di mana X4? Ini punya X4 ini. Dia tidak memiliki Z, karena di sini tidak ada Z, maka diisinya 0. X1-nya 10, X2-nya 2, X3-nya 1, X4-nya 1, karena di sini memiliki X4 ya, X4-nya 1. X5 dan X6-nya 0, karena di sini tidak ada X5 dan X6. Makanya hasilnya 0. Lalu masukkan NK-nya adalah 100. NK di sini nilai kanannya ya. Nilai kanannya 100. Kemudian X5. X5 di sini sama. Z-nya tidak ada, maka 0. Kemudian X1-nya 7. X2-nya 3. X3. Kemudian X3 di sini 2. X4, karena dia tidak ada X4 maka 0. X5-nya ada di sini berarti 1. Karena di depannya ini kalau tidak ada angka tapi ada X5 berarti dia bernilai 1. Kemudian X6 di sini 0 karena X5 tidak memiliki X6 di sini. Maka dimasukkan 0. Kemudian nilai kanannya adalah 77. Pindahkan 77. Kemudian X6 sama, Z-nya tidak ada maka 0. X1-nya di sini 2, masukkan 2. Kemudian X2-nya 4, masukkan 4. X3-nya 1, masukkan 1. X4 dan X5 di sini tidak ada, maka hasilnya 0, masukkan 0. Kemudian X6 di sini ada, maka masukkan 1. Nilai kanannya adalah 80. Langkah berikutnya menentukan kolom kunci. Kolom kunci di sini adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris Z bernilai negatif dengan angka yang terbesar. Ya, jadi setelah kita memindahkan ke dalam tabel, kita lihat pada baris Z yang bernilai negatif, tapi angka negatifnya yang terbesar itu yang mana? Jika ada min 12, ada min 3, ada min 1. Nah, berarti di antara 3 ini yang mana yang paling besar? Itu yang ini. Berarti kolomnya ini berada di, berarti minus 12 itu berada di kolom X1. Ini yang dinamakan kolom. Maka kolom kuncinya adalah X1. Kemudian menentukan baris kunci. Baris kunci itu baris yang mempunyai indeks terkecil. Artinya kita mencari indeksnya dulu nih dari sini. Ini kan masih kosong ya. Kita cari dulu indeksnya. Kita hitung. Rumus indeks itu adalah nilai kanan dibagi nilai kolom kunci. Berarti nilai kanan dari ini dibagi dengan nilai kolom kuncinya. Ya, dibagi. Karena Z tidak perlu, kita masukkan yang 3 fungsi kendala tadi. Nah, yang pertama itu 100 dibagi dengan kolom kunci, berarti 100 dibagi dengan 10. Ya, ini dibagi dengan 10. Itu sama dengan 10. 77 dibagi 7 itu 11. Kemudian 80 dibagi 2 itu hasilnya 40.
kita sudah menemukan indeksnya masing-masing. Kemudian, tadi baris yang punya indeks terkecil. Nah, indeks terkecil dari 3 ini yang mana? Ini kan yang 10. 10 ini adalah indeks terkecil dari 3 fungsi kendala. Berarti barisnya itu adalah yang ini. Yang warna kuning ini. Ini adalah baris kunci. Nah, angka kunci. Dan udah ketahuan kan angka kuncinya. Angka kunci itu kan posisi angka berada di antara kolom kunci dan baris kunci. Antara kolom kunci dan baris kunci. Ya, baris kunci. Berarti di yang mana? Yang ini kan? Nah, ini termasuk ke dalam angka kuncinya. Berarti angka kuncinya di sini adalah 10. Ketika kita sudah menentukan baris kunci, kita juga udah tahu angka kuncinya yang ini. Selanjutnya mengubah nilai-nilai baris kunci. Nilai baris kunci ini kita ubah. Untuk mengubahnya ada rumusnya, yaitu baris kunci dibagi angka kunci, di mana baris kunci ini dibagi dengan angka kuncinya. Ya, dibagi angka kunci. Berarti kita mulai dari X1 di sini, 10 dibagi angka kuncinya 10, yaitu bernilai 1. 2 dibagi dengan 10. 2 per 10 kan. Kalau diperkecil menjadi 1 per 5. Kemudian 1 per 10 menjadi 1 per 10. 1 dibagi 10 menjadi 1 per 10. 0 dibagi 10 menjadi 0. 0 dibagi 10 menjadi 0. 100 dibagi 10 menjadi 10. Ya, kita sudah mengubah nilai-nilai baris kuncinya. Langkah selanjutnya adalah mengubah nilai-nilai selain baris kunci. Nah, untuk rumus baris baru itu adalah baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Nah, kita masukkan dulu. Ini untuk baris lama. Ini kita cari baris Z-nya dulu ya. Berhubung baris barunya sudah ketemu, ini di X1, ya, di kolom X1, barisnya di baris X1, maka tidak usah kita hitung yang baris X1-nya. Jadi kita tinggal menghitung baris Z, X5, dan X6. Nah, untuk baris Z ini, kita mencari baris Z dulu ya. Baris Z ini, masukkan baris lama. Baris lamanya kita lihat. Baris lama di sini pada Z itu adalah minus 12, min 3, min 1, 0, 0, 0, 0. Lalu kita masukkan ke sini, ya kan? Udah. NBBK itu nilai baris baru kuncinya. Kita masukkan, ini kan nilai baris kuncinya. Dari 1, 1 per 5, 1 per 10, 1 per 10, 0, 0, dan 10. Udah kita masukkan. Lalu di sini, kan baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Berarti baris lama dikurang, buka kurung, koefisien angka kolom kunci. Angka kolom kuncinya kan ini. Ya kan, ini angka kolom kunci kan. Nah, dikali nilai baris baru kunci, nilai baris barunya. Jadi di sini 12, di mana koefisien angkanya 12 minus 12. Lalu kita kurang jadi 12 dikurang ini dikali ini dulu, hasilkan 0. Dan yang lainnya sama. Kemudian baris X5 sama, kita masukkan juga baris lama pada X5-nya di sini. Kita samakan 732010777. Ya. Kemudian NBBK-nya yaitu 1 sama ya, 1 per 5, 1 per 10, 0, 0, 10. Nah, habis itu di sini koefisien angkanya itu adalah 7, koefisien angka kolom kuncinya.
Nah, kalau sudah kita kurangi. Kalian dulu ya, untuk ini dikalikan dulu, kemudian kemudian baris lama dikurang dengan hasil perkalian ini sama ini. Nah, selanjutnya adalah baris X6. Baris X6 juga sama, kita masukkan baris lama pada X6-nya. Yang ini kita masukkan. Kemudian NBBK-nya juga sama, nilai baris barunya ini. Lalu dikalikan oleh koefisien angkanya. Koefisien angka pada X6 itu adalah 2. Itu kita kurang dan kita menghasilkan baris baru. Oke, ini baris barunya ya. Nah, kita sudah memiliki baris baru XZ, X5, dan X6. Setelah itu, kita masukkan nilai sebelumnya ke dalam tabel. Jadi yang udah kita ubah nilai baris kuncinya, kita masukkan kembali ke dalam tabel. Jadi seperti ini. Ya. Jadi nilai baris baru yang tadi kita masukkan ke sini. Sudah kita masukkan ke sini, kita lihat apakah sudah selesai. Ternyata belum, ternyata nilai pada baris Z ini ada yang negatif nih. Nih, yang ini. Artinya kita harus melanjutkan perbaikan atau mengulangi langkah dari langkah 5 sampai langkah 8. Sampai benar-benar Z-nya itu, nilai Z-nya itu tidak ada yang negatif lagi. Oke, kita lanjutkan perbaikannya. Seperti langkah 5 tadi, menentukan kolom kunci, kita lakukan lagi. Untuk menentukan kolom kunci, sama ya, nilai minus yang tertinggi. Sedangkan di sini pada Z ini cuman ada 1, berarti kolomnya yang ini. Oke, berarti ini kolomnya. Lalu di sini baris. Menentukan baris kunci. Untuk baris kunci di sini juga sama kayak tadi. Kita harus mencari indeksnya dulu. Indeksnya itu adalah nilai kanan dibagi nilai kolom kunci. Ini nilai kanan. Nilai kanan dibagi sama nilai kolom kuncinya. Berarti artinya 10. 10 dibagi 1/5 itu adalah 50. 7 dibagi 8/5 itu adalah 35/8. Kemudian 60 dibagi 18/5 hasilnya adalah 50/3. Kita lihat indeks di sini cara menentukan baris kunci itu adalah mencari nilai indeks yang terkecil. Nilai indeks yang terkecil di sini adalah 35/8. Artinya baris kuncinya itu adalah X5. Sudah dapat X5 dengan baris kunci X5 dan kolom kuncinya X2, artinya yang ini dengan yang ini itu kita pindahkan, kita ganti X5-nya ini di sini menjadi X2. Mohon maaf, yang pertama tadi juga sama ya. Yang ini juga sama. Nih, di sini. Dimana dia sudah menentukan baris kuncinya yang ini dan kolom kuncinya yang ini X1, artinya baris ini kita ganti menjadi X1, milik X1 ya. Maka hasilnya gini. Nih, seperti ini. X4 ini kita ganti X1. Oke, kita lanjut. Kita lanjut lagi. Nih, sini jika sudah kita ganti di sini X2. Nah, menjadi di sini X2. Ya, menjadi X2 di sini. Oke. Nah, lalu di sini mengubah nilai baris kunci. Nilai baris kunci itu kan baris kunci. Menemukan baris baru itu baris kunci dibagi angka kuncinya.
Nih, di sini sudah ada angka kuncinya adalah 8/5. Maka baris kunci di sini dibagi dengan angka kunci. 0 dibagi 8/5 itu hasilnya 0. 8/5 dibagi 8/5 itu 1. Kemudian 13/10 dikali 8/5 itu adalah 13/16. Min 7/10 dibagi 8/5 itu min 7/16. Ya, min 7 karena min 7/10 sama setelah itu kan min 35/80 diperkecil menjadi min 7/16. Dan 1 dibagi 8/5 itu adalah 5/8. 0 dibagi 8/5 itu adalah 0. Dan 7 dibagi 8/5 menghasilkan 35/8. Sudah mengubah nilai baris kunci. Lanjut mengubah kembali nilai-nilai selain baris kuncinya. Sama seperti yang tadi, ya, baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Kita masukkan saja karena di sini sudah menentukan baris kuncinya adalah X2, berarti X2 tidak usah kita hitung kembali. Jadi sisanya adalah baris Z, baris X1, dan baris X6. Oke, yang pertama kita cari dulu baris Z. Untuk baris Z ini kita masukkan baris lamanya. Sama seperti tabel ya, yang di tab ini 0, min 3/5, 1/5, 6/5, 0, 0, 120. Kita masukkan ke sini, kemudian nilai baris baru kuncinya, yaitu yang ini. Yang ini nilai baris kunci, kita masukkan ke sini. Nah, lalu dikali koefisien angka. Koefisien angka kolom kuncinya itu pada Z adalah 3, min 3/5. Yang ini, ya, ini. Ini adalah kolom kuncinya. Ya, kemudian sama perhitungannya. Kurang juga, yang ini pun juga sama. Kita masukkan baris lama X1-nya, lihat yang di tabel sebelumnya. Terus dikali dengan koefisien angka kolom kuncinya di sini 1/5. Kemudian dikali dengan baris baru kunci. Ini pun juga sama ya, baris lama dari X6-nya kita masukkan, kemudian masukkan kembali baris baru kuncinya, lalu dikali dengan koefisien angkanya, kemudian dikurang, dan ini adalah baris baru pada Z, baris 2, baris X1, baris baru X1-nya ini, dan baris baru X6. Nah, kita sudah mengubah nilai-nilai selain baris kunci. Untuk tabel terakhir. Tabel akhirnya itu dari perhitungan yang ini, nilai-nilai selain baris kunci ini, kita pindahkan semuanya ke dalam tabel. Menjadi seperti ini. Ya, menjadi seperti ini. Dan ini hasil terakhirnya. Kita lihat lagi, apakah Z sudah bernilai positif semua? Ternyata sudah. Ya, nih. Tidak ada nilai negatifnya. Artinya kita bisa kita sudah selesai perhitungan. Nah, habis itu kita buat, ternyata kebijakan optimal di sini adalah X1. X1-nya itu adalah 73/8. Ya, 73/8 nih di sini X1-nya. X2 di sini 35/8, X3 di sini 0 karena X3-nya tidak ada, maka menjadi 0. Nilai optimal terkait dari fungsi tujuan itu menjadi dari rumus Z yang tadi 12X1 plus 3X2 plus X3 menjadikan 12 dikali 73/8, di mana X1-nya kan di sini 73/8. Jadi dikali 12 ditambah 3 dikali 35/8, X2 sini 35/8. Dimasukkan 35/8. Ditambah 0.
karena X3-nya adalah 0. Sama dengan 12 dikalikan 73/8 adalah 219 dibagi per 2. 219/2 ditambah 3 dikali 35/8 adalah 105/8. 0 adalah sudah habis, 0. Maka hasil terakhirnya adalah 981/8. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amri Norsyada Genewa. Saya di sini ingin menjelaskan metode simplex, yaitu maksimalisasi. Seperti ini soalnya yang akan saya bacakan. Lampu bercahaya atau luminous lamps, yaitu nama perusahaan lampu, memproduksi 3 tipe lampu. Lampu A, B, dan C. Lampu ini diproses dengan 3 mesin, yaitu X, Y, dan Z. Dengan teknologi yang lengkap dan batasan masukan diberikan pada tabel berikut. Produknya yaitu A, B, dan C. Dengan diproses mesin X, Y, dan Z, keuntungan per unitnya, dan waktu yang tersedianya. Pertanyaannya yaitu tentukan produk yang cocok untuk dicampurkan atau digabungkan untuk memaksimalkan keuntungan. Langkah-langkah penyelesaiannya yaitu 1. Membuat permisalan variabel. Yang kedua, mengetahui fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Yang ketiga, mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Yang keempat, menyusun persamaan-persamaan dalam tabel. Yang kelima, menentukan kolom kunci. Yang keenam, menentukan baris kunci. Yang ketujuh, mengubah nilai-nilai baris kunci. Yang kedelapan, mengubah nilai-nilai selain baris kunci pada nilai-nilai kolom kunci, yaitu 0. Yang ke-9, melanjutkan perbaikan-perbaikan. Yang ke-9 ini, apabila baris Z sudah tidak ada nilai negatifnya, maka tidak perlu dilakukan yang poin ke-9-nya. Yang pertama yaitu membuat permisalan variabel. Permisalan variabelnya di sini yaitu ada produk A, B, C dengan proses mesinnya X, Y, dan Z. Keuntungan per unitnya yaitu 12, 3, dan 1. Waktu yang tersedianya untuk mesin X yaitu 100, mesin Y 77, dan mesin Z 80. Seperti pertanyaan yang tadi, yaitu tentukan produk yang cocok. Di sini ada banyaknya produksi A, yaitu A ini X1, B-nya X2, dan C ini X3. Lalu di sini dengan fungsi kendalanya 10x1 plus 2x2 plus x3 kurang dari sama dengan 100. Lalu yang 7x1 plus 3x2 plus 2x3 kurang dari sama dengan 77. Dan 2x1 plus 4x2 plus x3 kurang dari sama dengan 80. Nah, 10x1 ini dan 2x2, x3 dan kurang dari sama dengan 100 ini dilihat dari sini. Dilihat dari mesin X-nya. Lalu yang 7x1, 3x2 dan 2x3 ini dilihat dari mesin Y-nya. Lalu yang Z-nya dilihat dari sini. Ini adalah fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya seperti yang tadi kita sudah lihat ada di sini, dan di sini adalah fungsi tujuannya. Z sama dengan 12x1 plus 3x2 plus xy, dan itu didapatkan dari keuntungan per unitnya. Nih. Fungsi tujuan di sini kita pindah posisi dulu dari plus menjadi minus dengan nilai kanannya sama dengan 0. Lalu fungsi kendalanya yang tadi ini kurang dari sama dengannya kita ubah menjadi sama dengan 10x1 plus 2x2 plus x3 plus x4 sama dengan 100. x4, x5, x6 nya ini yaitu variabel slack untuk menjadikannya kesetaraan.
Lalu yang keempat, menyusun persamaan-persamaan dalam tabel. Yang ada di sini kita masukkan ke dalam tabel. Di sini Z ini kita masukkan di sini variabel dasarnya. Ini variabel dasarnya Z, X4, X5 dan X6. Z-nya ini kita masukkan nilainya 1. X1-nya ini X1-nya min 12, X2-nya min 3, X3-nya 1, X4, X5 dan X6-nya ini 0 karena tidak ada nilainya di sini. Lalu yang X4-nya ini yaitu 0. X4-nya 0. Lalu X1-nya 10, X2-nya 2, X3-nya ini 1, dan X4-nya 1, X5 dan X6-nya 0. Dengan nilai kanannya 100. Lalu yang X5, sini X5-nya 0, X1-nya 7, X2-nya 3, X3-nya 2, X5 dan X6-nya 0 juga, dengan nilai kanannya 77. Lalu X6-nya ini 0, X1-nya 2, X2-nya 4, X3-nya 1, dan X5 dan X6-nya, X5-nya 0 dan X6-nya 1, dengan nilai kanannya 80. Mempunyai nilai pada baris Z bernilai negatif dengan angka terbesar. Nah, kita lihat dari X1, X2, dan X3 ini, mana yang mempunyai nilai negatif dengan angka terbesar. Berarti kan min 12 ya, kalau dibandingkan dengan X2 dan X3. Berarti nilai pada baris Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar yaitu min 12 yang terdapat pada kolom X1. Lalu selanjutnya kita menentukan baris kunci. Baris kunci yaitu baris yang mempunyai indeks terkecil. Nah, kita menentukan indeksnya sini. Dengan rumus yaitu nilai kanan dibagi dengan nilai kolom kunci. Nih, nilai kolom kunci, nilai kanan kita bagi dengan nilai kolom kunci. Karena Z-nya yang min 12-nya tidak usah, jadi kita bagi yang di sini aja, yang X4-nya. 100 dibagi 10, hasilnya 10. Lalu 77 dibagi 7, hasilnya 11. Dan 80 dibagi 2, hasilnya 40. Nah, lalu kita melihat baris yang mempunyai indeks terkecil. Yang mempunyai indeks terkecil berarti kan 10. Nah, lalu kita lihat angka kunci itu yaitu posisi angka berada di antara kolom kunci dan baris kunci. Di antara kolom kunci dengan baris kunci di sini. Kita lihat yang ada di antaranya, berarti kan 10. Nah, 10 ini berarti termasuk angka kunci. Berarti angka kuncinya yaitu 10. Karena kita sudah menentukan baris kunci dan ini merupakan angka kuncinya, ini. Lalu selanjutnya kita mengubah nilai-nilai baris kunci. Rumus baris baru kunci yaitu baris kunci dibagi angka kunci. Nah, 10 ini angka kuncinya dibagi dengan baris kunci. 10 dibagi 10, hasilnya 1. Lalu 2 dibagi 10 kan menjadi 2/10. Dan dapat diperkecil menjadi 1.
per 5. Lalu 1 dibagi 10, berarti 1 per 10. Ini juga 1 per 10. 0 dibagi 10, hasilnya 0. 0 dibagi 0, hasilnya 0. Lalu 100 dibagi 10, hasilnya 10. Nah, ini kita telah mengubah nilai-nilai baris kunci. Selanjutnya, kita mengubah nilai-nilai selain baris kunci. Rumus untuk mengubah nilai-nilai selain baris kunci yaitu baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Kita lihat dulu baris Z-nya. Kita masukkan baris Z lamanya. Nah, ini kita masukkan ke sini. Min 12, min 3, 1, 0, 0, 0, dan 0. NBBK ini yaitu nilai baris baru kunci. Kita lihat dulu di sini. Ini yang dimaksud nilai baris baru kunci. Kita masukkan ke sini. Lalu sesuai rumusnya, baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Min 12 baris lamanya ini dikurang koefisien di sini itu koefisien dikali nilai baris baru kuncinya, hasilnya 0. Yang lainnya juga sama seperti itu caranya. Lalu selanjutnya kita lihat yang baris X5. Karena baris X1 ini sudah berubah nilai baris kuncinya, tidak usah dihitung lagi. Yang harus dihitung hanya Z, X5, dan X6-nya. Lalu kita masukkan baris lama X5 ini. Kita masukkan. Lalu dengan nilai baris baru kuncinya yang tadi juga ini. Seperti ini. Caranya juga sama seperti tadi. 7 dikurang koefisiennya dikali 1. Lalu yang X6-nya juga sama seperti tadi. Kita masukkan barisnya, baris lamanya, dengan nilai baris baru kuncinya, dan sesuai rumus tadi. Tabel ini. Nah, ini yang sudah sesuai dari yang sebelumnya. Lalu kita lihat apakah di variabel Z masih ada yang nilainya negatif, dan ternyata di Z ini masih ada, yaitu pada kolom X2. Di kolom X2 ini masih ada yang negatif, yaitu ini min 3 per 5. Karena masih ada negatif, jadi kita harus mengulang lagi seperti cara-cara yang sebelumnya, mulai dari langkah 5 sampai ke langkah 8. Kita menentukan kolom kuncinya. Sini. Kolom kuncinya yaitu X2 yang ada di sini. Lalu selanjutnya kita menentukan baris kunci. Rumus dari menentukan indeks ini yaitu nilai kanan dibagi dengan nilai kolom kunci. Nilai kanan ini dibagi dengan nilai kolom kunci. Nah, berarti 10 dibagi 1 per 5, hasilnya 50. 7 dibagi 8 per 5, hasilnya 35 per 8. Dan 60 dibagi 18 per 5, hasilnya 50 per 3. Indeksnya, di sini kita juga harus menentukan indeks yang paling kecil di antara ini, yaitu 35 per 8. Nih, indeks yang terkecil yaitu 35 per 8 dengan baris kuncinya yaitu X5 dan dengan kolom kuncinya yaitu X2. Lalu selanjutnya kita masuk ke rumus baris baru kunci, yaitu baris kunci
dibagi angka kunci. Angka kuncinya di sini, angka kuncinya yaitu 8/5. 8/5 ini itu angka kunci. Baris kunci dibagi angka kunci. Berarti 0 dibagi 8/5 hasilnya 0. 8/5 dibagi 8/5 hasilnya 1. 13/10 dibagi 8/5 hasilnya 13/6. Lalu min 7/10 dibagi 8/5 hasilnya min 7/16. Lalu 1 dibagi 8/5 hasilnya 5/8, dan 0 dibagi 8/5 hasilnya 0. 7 dibagi 8/5 hasilnya 35/8. Baris kunci. Seperti yang sebelumnya, rumus dari mengubah nilai-nilai baris selain baris kunci yaitu baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Kita lihat baris Z-nya. Baris Z-nya yaitu ini dengan nilai baris baru kuncinya yaitu ini. Nah, ini koefisiennya dengan rumus baris lama dikurang koefisien dikali nilai baris baru kuncinya, hasilnya 0. Lalu untuk X1 nya juga sama, baris lamanya kita lihat X1 baris lamanya ini, dan yang nilai baris baru kuncinya yang tadi ini, dan ini hasilnya caranya juga sama, begitu juga dengan X6. Karena X2 ini sudah ada nilai baris baru kuncinya, jadi tidak perlu dihitung lagi. Dari sini kita sudah dapat menentukan baris barunya, yaitu ini. Dan di tabel terakhir kita masukkan ini semua ke dalam tabel akhirnya. Lalu kita lihat di nilai variabel Z ini apakah masih ada yang negatif. Karena di sini sudah tidak ada, artinya sudah selesai semuanya. Lalu kebijakan optimalnya X1 sama dengan 73/8, X2-nya 35/8, X3-nya 0 karena sudah tidak ada X3-nya. Maka nilai optimal terkait dari fungsi tujuan menjadi Z sama dengan 12X1 plus 3X2 plus X3 sama dengan 12 dikali 73/8 plus 3 dikali 35/8 plus 0. Hasilnya yaitu 219/2 plus 105/8 sama dengan 981/8. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.